Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama ada pengertiannya. Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara, pejabat yang berwenang, dan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, peraturan perundang-undangan ini tuh peraturannya tuh tertulis dan memuat suatu norma hukum. Dan dibentuk atau ditetapkannya itu oleh lembaga negara harus melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Contohnya kayak di daerah ketika membuat suatu peraturan itu tuh harus melalui prosedur yang ditetapkan. Nah, di sini juga ada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi yang pertama itu ada kejelasan tujuan. Kejelasan tujuan ini adalah bahwa setiap membentuk peraturan perundang-undangan itu harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai kelembagaan atau pejabat yang tepat. Yang kedua itu kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat. Yang ketiga kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan. Jadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus benar-benar memperhatikan materi muatannya yang sesuai dengan jenis dan hierarkinya. Yang keempat dapat dilaksanakan. Yang kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam kejelasan rumusan. Yang ketujuh itu keterbukaan. Kalau misalkan belum jelas, boleh kalian tanyakan ke ibu lewat WA ya. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama ini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang kedua ini ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau bisa disebut juga Perpu. Perpu ini mempunyai kedudukan setingkat dengan undang-undang dan pembuatannya itu dilakukan oleh presiden sendiri, tidak dilakukan bersama dan atas persetujuan DPR. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini tidak dapat dibentuk tanpa adanya undang-undang induknya, dan pembentukan peraturan pemerintah ini harus berdasarkan undang-undang yang ada. Yang kelima ada peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribut. Yang keenam peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi ini adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi
untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Selanjutnya ada peraturan daerah atau kabupaten. Nah, peraturan daerah atau kabupaten ini sama ya pengertiannya sama peraturan daerah provinsi. Jadi peraturan daerah ini atau daerah kabupaten atau kota ini, pembuatan peraturannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Materi peraturan daerahnya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Nah, selanjutnya ada asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada pengayoman. Pengayoman di sini itu bahwa setiap peraturan perundang-undangan berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakatnya. Yang kedua itu ada kemanusiaan. Kemanusiaan di sini itu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga ada kebangsaan. Kebangsaan ini setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap dalam prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat ada kekeluargaan. Kekeluargaan di sini itu harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya ada penusantaraan. Penusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan ini senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesianya, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dalam hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika di sini tuh harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan. Selanjutnya ada keadilan, kesamaan, ketertiban, dan keseimbangan. Sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan dan belum dipahami, boleh kalian tanyakan ke ibu lewat WA ya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip atau asas umum tata urutan yang berlaku dalam hukum. Yang pertama itu ada dasar peraturan perundang-undangan, selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan bersifat umum. Yang terakhir, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada hal yang tidak dimengerti dan ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke ibu ya lewat WA. Kita bertemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.